harus kita pahami, ketika adzan, kata-kata Allahu Akbar itu tidak boleh dipisah. Makanya kata sebagian ulama, termasuk bid'ah dalam adzan adalah memisah-misah takbir. Kalau ada orang bertakbir begini, Allahu Akbar, ini nggak sesuai sunnah. Yang sunnah adalah Allahu Akbar, jadi satu. Allahu Akbar, jadi satu. Nggak boleh dipisah. Apakah begitu maknanya? Dalam azan, takbir di awal menurut Ustadz Yahya Badrussalam ini yang sesuai sunnah harus diwasol, harus disambung. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau ada muadzin yang takbirnya itu dipisah, diwakof begitu, Allahu Akbar, menurut sebagian ulama ini tidak sesuai dengan sunnah, katanya Ustadz Badrussalam. Jadi yang sunnah itu tadi mewaslu. Ya sayang sekali Ustadz Badrussalam ini ingin tampil beda, tapi hanya menyebutkan satu sisi pendapat saja. Seharusnya beliau juga sampaikan bahwa ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang menganggap bahwa lebih baik diwakof. Sepertinya harusnya seperti itu, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para jamaah. Karena yang diterima hanya satu sisi pendapat, konotasinya adalah orang-orang yang adzan kemudian takbirnya dipisah ini tidak sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah berarti bid'ah, kan begitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz Badrussalam itu nggak boleh ketika kita itu mewakaf takbir. Ini kan bahaya ini ya di kalangan orang awam. Ya kalau misalnya yang bisa baca kitab dan mau meneliti ya boleh-boleh saja ketika diberikan narasi seperti itu. Karena bisa cross check sendiri. Wah, ini kok tidak sesuai sunnah. Apakah betul yang lebih baik itu menyambung takbir atau mewakaf takbir? Bisa untuk meneliti di kitab-kitabnya para ulama. Kalau orang awam yang menerima hanya satu sisi, ya tentu mereka langsung beranggapan bahwa muadzin yang takbirnya dipisah tidak sesuai dengan sunnah, kan begitu. Padahal teman-teman, kalau mau jujur, dalam internal ulama salafi sendiri itu masih khilaf gitu. Mestinya yang disampaikan oleh Ustadz Badrussalam ini masalah khilafiyah. Ada yang menganjurkan untuk menyambung takbir, ada yang menganjurkan untuk muwakof. Mestinya seperti itu, biar adil. Gitu. Saya ini teman-teman, dalam kitab Tashihud Du'a, ini dikarang oleh salah satu ulama Wahabi. Kalau tidak salah namanya Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid kalau tidak salah. Dalam kitab ini keras sekali dalam menghukumi amaliyah-amaliyah terutama yang dilakukan aswaja, sholawat bareng, burda, wah pokoknya di sini hukumnya syirik semua. Tapi ada suatu pembahasan khusus tanbihun, ada suatu pertanyaan mengenai apakah yang lebih baik itu menyambung takbir atau mewakaf takbir. Nah kemudian beliau memberikan takriran di sana, memberikan suatu ulasan. Kesimpulannya ini teman-teman. Hadza ma dhahara li taqliduhu fi hadza tanbih. Kesimpulan yang muncul dari apa yang beliau tulis, ternyata malah annal asla wa dhawahirul adillah tufidu anna sunnata fi ata'il adzan huwal waqfu ala kulli takbiratin kasairil adzan. Bahwa yang asal, hukum asal dan dalil-dalil yang zahir itu menunjukkan, memberikan faedah bahwa yang sunnah dalam melaksanakan adzan itu adalah waqaf ala kulli takbiratin, yaitu berhenti di setiap takbir kasairil adzani seperti lafaz-lafaz adzan lainnya. Ini kesimpulannya salah satu ulama Wahabi loh ya. Yang sunnah malah sesuai sunnah ini yang waqaf. Nah, kan repot ini kan. Yang sunnah itu berarti menurut kitab ini Allahu Akbar yang tadi dianggap tidak sesuai sunnah oleh Ustadz Badrussalam. Lal waslu baina kulli takbirataini, bukan menyambung di antara dua takbir, malah tidak sesuai sunnah menurut beliau. Allahu Akbar, ini tidak sesuai sunnah malahan. Mestinya ini disampaikan oleh Ustadz Yahya Badrussalam. Wa annal wasla baina kulli takbirataini,
fi ada'il adzan khurujun 'anil zahir wal asli bila dalilin. Nah, malah menurut beliau Syekh Bakar bin Abdullah ini ketika mewasal menyambung dua takbir di awal dalam melaksanakan adzan itu apa? Khurujun 'anil zahir wal asli. Malah ini keluar dari zahirnya dalil dan hukum asalnya. Oh, saya tidak mengatakan bahwa orang yang menyambung takbir itu bid'ah ya. Tapi kalau melihat dari fatwanya ini, takrirannya Syekh Bakar ini, hukumnya keluar dari dalil. Mestinya disampaikan bahwa hal itu masalah khilafiyah tentang keafdolian saja. Menyambung takbir boleh, mewakaf takbir juga boleh. Ada ulama yang membolehkan, sudah selesai. Sebenarnya seperti itu. Jangan diunggulkan satu pendapat tapi tidak menyampaikan pendapat yang lain. Akhirnya menimbulkan waham di antara orang-orang awam. Oh, berarti yang sesuai sunnah ini. Nggak ada berarti ulama yang mengatakan boleh. Jika orang yang adzan kemudian mewakaf atau memisah takbirnya, berarti tidak sesuai sunnah. Kan begitu akhirnya. Kalau tidak sesuai sunnah berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Berarti kita nggak boleh kumpul-kumpul sama ahlul bid'ah. Wah, repot lagi kalau begini. Hanya gara-gara masalah takbir adzan. Wallahu a'lam bishawab.